Saya buka dulu share screen tentang SOP-nya. Mohon izin. Mungkin kalau adik bawa tunjukkan aja nanti. Oh, nanti saja Bude, saya pertunjukkan. Ya, Saya tunjukkan aja nanti ditunjukkan begitu. Oh ya, ya. oke. Ya, daripada lihatkan ya. Sudah cukup semuanya tadi? Masih ada kegiatan lainnya Bude? Ada 6 kegiatan saya soalnya. Saya share screen lagi. Mohon izin. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kepala UPT dan Kepala Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air. Di sini saya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas, yaitu Bapak Insinyur Abdul Razak, dan juga Bapak Kepala UPT SPAM, yaitu Bapak Sato Wicana, SPST. Di sini mereka sudah menyetujui mengenai SOP yang kemudian dipasang di ruangan UPT SPAM juga. Nanti tunjukkan ya. Ya, ini dia dokumentasinya. Kemudian kegiatan saya selanjutnya yaitu melakukan pelatihan langkah-langkah SOP kepada tim teknis. Ya. Kegiatan yang pertama yaitu membuat daftar undangan. Daftar undangan ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPT SPAM yang selaku mentor saya dengan mengundang 7 tim teknis dari seksi pelayanan teknis. Ini ada dokumentasi proses penandatanganan undangan. Kemudian kegiatan selanjutnya itu melaksanakan pelatihan SOP. Pelatihan langkah-langkah SOP ini dihadiri oleh 5 orang tim teknis dari 7 tim teknis yang diundang. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tim teknis agar dalam penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan survei lapangan. Ini daftar hadirnya, 5 orang dari tim teknis dan 1 kepala seksi yang hadir. Kemudian tahapan selanjutnya itu penerapan SOP di lapangan. Ini sudah dibuat sesuai dengan alur yang pada kegiatan pembuatan SOP sebelumnya. Saya ada video testimonial, Bude, apa mau diputarkan, Bude? Boleh. Yang penting jangan lama-lama. Ya, ada 2 dari testimoni dari teman-teman tim teknis. Ya, silakan. Dulu. Ya, sebelumnya saya ada muncul videonya, Pak? Tidak ada. Ada muncul videonya, Bude? Belum. Mungkin yang tadi di stop share dulu ya. Ya, Oh, sudah kok gabung, kalau sudah gabung klik aja. Nah, coba. ucapkan
Bisa? Bude. Ada muncul, Bude? Sudah, ayo. Sudah, langsung. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Hafiz, di mana dia telah membuat satu program, yaitu membuat SOP kegiatan survei. Program atau kegiatan tersebut sangat saya dukung, karena pada saat di lapangan, semua sudah tahu apa yang dilakukan. Tahapan-tahapannya juga sudah disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga survei yang kami laksanakan itu cepat selesai. Tidak ada data yang lupa diambil juga, dan kemudian yang paling penting tidak ada orang yang makan tulang, karena biasa istilah kami lapangan itu makan tulang. Jadi semua ikut berperan dalam kegiatan survei. Intinya mantaplah proker saudara ya saya tersebut. Mikrofonnya Fit. Oh ya, itu yang pertama, Bude. Saya coba screen sekali lagi yang test yang kedua dari teman teknis. Jadi menurut saya kegiatan aktualisasi Saudara Hafiz yaitu membuat bank data online itu sangat membantu kami di sini sebagai tim teknis untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Jadi sebagai contoh kemarin kita melakukan pengawasan pekerjaan di Desa Sambo. Itu saya lupa membawa data RAB pekerjaan. Jadi untungnya ada bank data ini, jadi kita tidak perlu lagi balik ke kantor untuk mengambil data. Apalagi bank data online ini sangat mudah penggunaannya, tinggal diakses di Google Drive. Jadi kita bisa dapatkan data-datanya semua, data-datanya lengkap juga. Ya, oke, makasih. Cukup ya, Hafiz? Ada lagi? Wah, kegiatanmu itu kayak PIM 3, PIM 4 aja. Itu sebetulnya yang harusnya pekerjaannya di Jaya itu harusnya nanti untuk PIM 4. Ya, kamu latsar kayaknya sudah kayak arti mentornya jangan sampai sama dengan ini, harus lebih hebat dari ini. Itulah Bu. Ini beban moral mentor loh ini ya, coachingnya begini. Mentor ini ya, jangan sampai mentor yang gugup ini. Bentar lagi mentor ikut PIM 4 ini. PKP. Ini pekerjaannya PKP punya Bu sampai hampir ke P3 PKP. Hafiz, nanti kalau bosmu bikinnya yang ece-ece kamu cemenin. Cemen Pak Jaya cuman bikin kayak gini ya. Oke, monggo silahkan dilanjut. Ya, mohon lanjutkan. Kemudian ini masih ada lagi. Masih ada. Rencana tindak lanjutnya, Bude? Boleh. Oh ya wes, apa yang rencana tindak lanjutnya biar untuk Pak Mentor saja. Nah, ini saya tandai nih Hafiz punya. Pokoknya Pak Jaya jangan sampai yang ini juga. Ayo Dek, lanjutin. Bagaimana tindak lanjutnya? Ya, rencana tindak lanjutnya, saya akan tetap berupaya untuk memaksimalkan kegiatan survei lapangan agar data yang saya peroleh dari kegiatan survei dapat jadi lebih akurat dengan cara tetap memperbarui isi dari data atau informasi pada bank data online, karena setiap tahun pasti ada pekerjaan selesai dan saya akan masukkan kembali isi pada pekerjaan yang telah selesai pada bank data online. Kemudian saya akan mengupdate atau memperbarui kembali isi dari media informasi atau whiteboard. Karena hampir tiap tahun kami ada pengadaan alat baru. Kemudian tidak selamanya dalam 1 tahun itu ada alat yang masih berfungsi maksimal. Bisa saja ada kondisi rusak, menurun fungsinya. Kemudian untuk sesuai dengan saran dari Ibu penguji sebelumnya, yaitu saya akan meminta persetujuan atau pengesahan SOP kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah agar SOP dapat disebarkan pada bidang-bidang lain
dan seksi lainnya di Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saya akan memperbanyak poster SOP kegiatan survei agar bisa ditempelkan selain di ruangan seksi pelayanan teknis seperti spam. Karena kami memiliki 2 kantor, yaitu salah satunya di kantor informasi negara di Oloboju. Jadi target saya selanjutnya yaitu memasang poster di Oloboju, di kantor yang lain. Kemudian rencana tindak selanjutnya yaitu rutin dan gencar meningkatkan kompetensi tim teknis dengan cara melaksanakan pelatihan tentang SOP kegiatan survei. Karena seperti pelatihan yang tadi, dari 7 orang yang diundang hanya 5 orang yang bisa hadir. Sekian presentasi tentang pelaksanaan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, makasih. Ya, makasih di Hafiz. Ya, jadi tidak ada yang dimaafkan, sudah terlalu. Oke, silakan untuk itu Dek Jaya, silakan tanggapannya selaku mentor. Terima kasih. Boleh di stop share dulu di Hafiz. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kaban, Ibu Novalina, saudara saya, dan mudah-mudahan Mas Bakti, papanya Putri, cepat sehat, cepat pulih. Amin, amin, amin ya Allah. Bisa berkumpul kembali di rumah dengan keluarga. Yang saya hormati selaku coach dari Saudara Hafiz, Ibu Yuli, host dari BPSDM Pak Rizky, dan beristimewa untuk Saudara Hafiz yang akan mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik kegiatan TKP-nya. Tanggapan saya mungkin tidak banyak. Yang pertama mengenai kegiatan yang dilakukan Saudara Hafiz, ini memang cukup punya arti yang positif untuk kegiatan kami, khususnya di seksi saya maupun di UPT maupun di Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air, karena pekerjaan pelaksanaan kegiatan konstruksi itu akan bisa berhasil dengan baik kalau diawali dengan survei yang baik, di mana sering pekerjaan konstruksi itu dilakukan CCO atau kontrak check order akibat perencanaan atau survei yang tidak baik. Nah, dengan adanya perencanaan atau survei yang baik itu akan meminimalisir proses perubahan pekerjaan atau perubahan kontrak diakibatkan oleh tidak tepatnya pada saat survei terhadap pengukuran kuantitas pekerjaan di lapangan. Nah, ini mungkin ada sisi positifnya dari kegiatan Saudara Hafiz ini. Mengenai teknis penyajian mungkin kami serahkan ke Ibu Nova, bagaimana hasilnya, mudah-mudahan kami berharap baik, begitu juga istilahnya dari Ibu Yuli. Dan kami juga apresiasi terhadap Saudara Hafiz ini, Bu. Untuk kegiatan presentasi ini tidak kecil kemungkinan kita lakukan di kantor. Karena kantor kami itu kantor bersama, yaitu menempati di lapangan tenis di Dinas Cipta Karya. Jadi istilahnya seperti kayak, kalau kerennya itu kayak bursa saham, kalau jeleknya itu seperti kayak kandang ayam. Karena semua kumpul di situ, jadi pastinya akan tidak nyaman, pasti akan terganggu, sehingga Saudara Hafiz ini mencari tempat yang bisa lebih representatif untuk bisa melakukan kegiatan seminar di kegiatannya di akhir prajabatannya mereka, Pak Saudara Hafiz. Mengenai tahap-tahapannya tadi mungkin sudah cukup baik menurut saya, mulai dari kegiatan membuat bank data, membuat inventarisasi terhadap peralatan survei, membuat SOP. Mungkin kalau SOP itu mungkin mohon koreksi mungkin Ibu Nova dengan Ibu Yuli. Kalau SOP ini mungkin sudah betul memang cuman lebih ke arah bahasa asing, tapi kalau di Indonesia kan mungkin lebih ke arah POS sekarang, POS. Jadi dibalik, jadi
dari standar operating procedure menjadi prosedur operasional standar. Kalau tidak salah mungkin seperti itu, mungkin misalnya bisa nanti bisa di Indonesiakan saja, jadi ke POS gitu. Terus ada legalisasi kegiatan, ada pelatihan terhadap teman-teman atau penyegaran terhadap teman-teman di lapangan yang biasa melakukan survei kegiatan konstruksi pada pekerjaan kami di UPT Sepam. Dan untuk di kegiatan konstruksi juga ini kalau tidak salah juga ada kegiatan dari BPSDM, dari Ibu Nova mengenai pelatihan pengadaan barang jasa. Ada juga anggota saya satu yang ikut di gelombang kedua. Dan ya, masalah pengadaan barang jasa ini cukup dinamis. Aturan belum selesai diterapkan, sudah ada keluar baru. Jadi ini sudah ada Perpres 12/2001 baru keluar kemarin tanggal 21 mengenai peraturan Kepala LKPP mengenai tindak lanjut dari Perpres tersebut, di mana ada banyak poin di situ yang ada perubahan, di mana dalam proses tadi yang menggunakan hari kerja menjadi hari kalender, terus yang tadinya ada rapat persiapan penunjukan itu ditiadakan atau PAM, pre-work meeting, dan sebagainya. Mungkin ini sekedar masukan mungkin ke Ibu Nova. Jadi regulasi terhadap pengadaan barang jasa ini dinamis dan hampir tiap tahun itu ada perubahan. Dan salah satunya mengenai kegiatan survei konstruksi ini itu juga diatur di dalam Permen PU nomor 27/2016, itu juga istilahnya turunan dari Perpres yang sebelumnya. Jadi mungkin mohon arahan, masukan, saran mungkin terhadap Saudara Hafiz, mudah-mudahan selesainya dari kegiatan ini bisa lebih semangat, lebih baik lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Kaban, Ibu Nova selaku Kepala BPSDM, dan Ibu Yuli selaku coachnya yang sudah mungkin memberikan warna lagi ke Saudara Hafiz sehingga mempunyai motivasi kerja yang lebih baik. Dan memang beliaunya ini, Saudara Hafiz ini kinerjanya cukup baik karena punya basic teknis dan punya motivasi semangat yang baik. Apalagi setelah ikut kegiatan ini semangatnya bisa lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik khususnya Saudara Hafiz maupun kami selaku mentor. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon arahan petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Jaya yang jelas mentor ya, dan jelas betul-betul sangat bermanfaat ya kegiatan dari yang dikerjakan di Hafiz. Selanjutnya silakan Ibu Nova selaku penguji. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bude Yuli selaku coach, yang saya hormati Dinda saya Jaya Mulia. Terima kasih sudah menjadi mentor yang baik dari Saudara Hafiz, kelihatan dari hasilnya. Ya, yang saya banggakan ya, Saudara Hafiz, terima kasih tadi sudah mempresentasikan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan ke depan ya. Jadi ini luar biasa, Bude. Ya, saya secara pribadi dan juga selaku penguji, juga selaku lembaga yang mengelola diklat ini mengapresiasi ya produk belajar Latsar kita insya Allah sebentar lagi akan menjadi alumni Latsar kita ini, bisa kita banggakan sebagai alumni kita. Jadi BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah tidak malu-malu nih punya alumni seperti Hafiz ya Bude ya. Kalau kita bisa bandingkan dengan yang lain-lain yang memang saya enggak tahu karena kondisi lingkup kerjanya memang kecil atau apa, tapi kalau kita bandingkan Hafiz ini, beliau meskipun staf ya mampu berpikir besar, dan ini menunjukkan bahwa dia tahu gitu persoalan apa yang ada di permasalahan apa yang ada di tempat kerjanya. Jadi ini nilai positif ya Hafiz ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan terus, jangan hanya sampai udah sekarang udah selesai nih masalah SOP, udah selesai nih teman-teman udah habis selesai nih diberikan pemahaman pembekalan tentang bagaimana mekanisme surveinya, sehingga seperti tadi kawannya bilang dengan adanya
pelatihan tadi, adanya SOP ya. Ini teman-teman akhirnya bisa berbagi tugas ya, tidak ada yang makan tulang, semuanya makan daging, makan sop, makan konro, makan coto ya. Lalu kemudian merasa dimudahkan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu sudah terstandarisasi waktunya, udah tahu nih. Oh, survei kalau kita semuanya udah siap bahan-bahannya, peralatannya udah disiapin, langkah-langkahnya udah jelas, ya bisa dilakukan dalam waktu yang pendek sehingga bisa mengerjakan hal yang lain lagi. Kemudahan tadi dengan mengolah data melalui online ini udah luar biasa dan dirasakan bersama manfaatnya. Dan mudah-mudahan tidak berhenti dari situ. Bisa melihat lagi nih, membantu Pak Jaya lagi nih. Apa sih lagi masalah yang ada di unitnya Pak Jaya dan Pak Hafiz? Ayo dikerjain lagi, diselesaikan lagi sama-sama ya. Dan tinggalkan sedikit lah untuk Pak Jaya nanti untuk bahannya ikut pelatihan PKP ya, Bude ya. Jangan diselesaikan semua sama Hafiz, nanti Pak Jaya susah nanti cari masalahnya apa nih. Bagian. Udah beres. Oke. Bagian. Dan ini juga apresiasi saya ya. Jadi memang 1 bulan terlihat betul dioptimalkan, dimanfaatkan waktunya oleh Hafiz untuk bersungguh-sungguh, bekerja keras, berkomitmen tinggi, menyelesaikan persoalan di unit kerjanya, terlihat dari kepadatan kegiatannya dengan output besar, Bude. Jadi bukan output yang kecil-kecil, ya, tapi output besaran semua berkualitas ya. Ada 6 dan ini bisa dibilang padat, ya padat dengan tingkat kalau kita bandingkan dengan peserta latsar yang lain ini cukup berat. Bude tadi sempat sampaikan nih PIM 3 dan PIM 4 punya kerjaan sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita tidak membatasi itu. Jadi memang ruang geraknya nanti Pak Jaya mau selesaikan persoalan PIM 3 enggak ada masalah gitu. Range-nya dinaikin enggak ada masalah. Justru itulah challenge-nya dan disitulah dilihat kepiawan kita dalam menyelesaikan persoalan di tempat kerja kita. Nah, ini tantangan buat Pak Jaya. Tidak lama lagi Pak Jaya, barangkali 1 bulan lagi nih udah siap-siap nih. Udah harus berpikir nih saya mau ngapain, masalah apa nih di tempat saya, apa yang saya. Tapi setidaknya Pak Jaya ya, dokumennya Pak Hafiz ini udah bisa jadi contoh juga ya Bude ya. Cuman bedanya kalau yang teman-teman latsar ini ada nilai-nilai dasarnya, tapi kalau untuk PKP dengan ini tidak. Tapi kurang lebih seperti inilah caranya meramu. Dan baguslah ya Hafiz ya. Sekali lagi mudah-mudahan tidak. Saya mau tanya apa ya Bude ya? Enak juga ya kalau nguji tapi tidak bertanya, tidak ngecek, bukan bertanya. Nilai saja Bu, nilainya apa? Oke. Secara keseluruhan deh. Ini juga penulisannya Bude, saya bandingkan dengan yang lain. Ya Bude ya. Di sini dia tidak menjelaskan konsepnya, tapi menggambarkan dalam bentuk sikap perilaku. Bagaimana nilai-nilai itu diaktualisasikan dan dihabituasikan. Kalau konsep, saya pikir sama semuanya. Bisa copy, paste, selesai. Ya kan Bude ya, bisa lewat hafalan. Tapi sikap perilaku itu pasti beda. Beda-beda, nilai yang sama, tapi sikap perilakunya beda-beda, kita caranya mengeluarkannya, mengimplementasikan. Nah, Hafiz silakan, cerita aja deh. Mau cerita tentang nilai apa aja atau secara umum mau melakukan apa, kaitkanlah dia dengan nilai sehingga tergambar benar apa yang ditulis dan yang Hafiz cerita sama. Silakan Hafiz. Maksudnya penerapan nilai pelatihannya? Ya. Cerita sambil melakukan ini, bagaimana penerapan nilainya, bagaimana caranya Hafiz menerapkan itu. Silakan Hafiz. Oh iya. Yang pertama mungkin nilai dari sila pertama pada nasionalisme. Terus sebelum mulai kegiatan, saya selalu melakukan doa terlebih dahulu dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian untuk penerapan akuntabilitas, yaitu nilai pertama itu transparansi. Semua program dari kegiatan-kegiatan saya laporkan terlebih dahulu pada mentor saya untuk menerapkan nilai transparansi dari akuntabilitas. Dan kemudian saya tetap melibatkan teman-teman
dari seluruh bidang di seksi pelayanan, dari seluruh tim teknis untuk mendapatkan nilai dari partisipatif pada akuntabilitas. Kemudian dalam berkomunikasi saya selalu menghargai lawan bicara, baik dalam berkomunikasi, berkonsultasi, dan kerjasama, sehingga mendapatkan nilai dari etika publik. Kemudian hampir semua kegiatan yang saya lakukan itu belum ada di UPT SPAM atau merupakan hal yang baru, sehingga saya mendapatkan nilai inovasi dari komitmen mutu. Kemudian semua kegiatan saya lakukan secara mandiri, tidak bergantung terlalu banyak kepada teman-teman yang lain. Walaupun saya melibatkan mereka, tapi saya usahakan saya dapat bekerja atau melaksanakan kegiatan secara mandiri untuk mendapatkan nilai mandiri dari anti korupsi. Oke, cukup saya kira. Ya, terima kasih Hafiz. Nilai-nilainya tadi jangan cuma sampai di sini, ya. Pasti Pak Jaya nih pasti akan melihat, nanti Pak Jaya lapor nih sama saya, Bu Nova. Tuh Hafiz hanya pada saat ujian saja dia bagus begitu. Setelah itu dia sudah kembali, dia sudah malas sekarang. Kalau ditelepon dia tidak angkat-angkat telepon. Baru kalau masuk kantor nanti ditelepon baru dia datang ke kantor. Baru kalau dikasih pekerjaan, tunggu dulu Pak Jaya, saya masih ini. Atau gimana Fis? Pak Jaya tanya, gimana Fis? Sudah selesai tugas yang kemarin kasih? Sementara Pak. Nanti sore ditanya, sementara Pak. Sementara terus tidak selesai. Nanti Pak Jaya bilang gitu. Hafiz sekarang berubah Bu Nova, tidak seperti waktu ujian dulu. Ya, jangan gitu ya Hafiz ya. Tetap seperti Hafiz yang jadi ujian sekarang. Ya, karena sekali terhabituasi, tetap terhabituasi. Gitu aja kayaknya motonya kita ya Bu Yuli ya. Iya. Ya, sekali terhabituasi, tetap terhabituasi. Jangan sampai habituasinya hilang. Oke? Kalau bisa, sampai akhir hayat. ya, kalau bisa warnai ya teman-teman di sekitarnya, ya tularkan nilai-nilai kebaikan yang sudah dipelajari di Latsar, ya tularkan ke teman-temannya, ya bangun sama-sama kebaikan itu di lingkungan kerjanya supaya semua masalah bisa kita atasi bersama, pekerjaan jadi mudah, pelayanan organisasi kita jadi lebih baik, juga kinerja organisasi kita lebih baik. Ya, Hafiz ya. Sukses selalu. Yang hebat juga mentornya nih, luar biasa, pasti Hafiz mendapatkan bimbingan dari mentornya, ya. Tinggal kita tunggu nanti mentornya juga akan tampil presentasi di angkatan berapa Bude? 3, 4. Angkatan berapa nanti PKP? Oke ya. Insya Allah ya. Oke ya, Jaya ya, Dek. Terima kasih, sukses selalu ya. Salam buat Nyonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bude, mantap Bude coachingnya. Oke, makasih. Saya nggak akan komentari apa-apa. The best. Oke, terima kasih Dek Jaya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yuli. Sama-sama. Saya berikan aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaban selaku penguji, Bude selaku coach, dan Pak Jaya selaku mentor sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi Pak Taufik di siang hari ini. Terima kasih banyak Pak atas alokasi waktunya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan Bapak mentor Pak Jaya untuk dapat lift dari room ujian ini, dan kepada peserta Bapak Taufik saya persilakan untuk kembali ke main session. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ya, salam sehat dan salam hormat untuk Bu Nova. Ya, insya Allah. Doain ya. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ki, bahannya saya mana Ki satu Ki? Ada Bu, di atas meja Bu. Coba ini saya yang tidak ada. Iswanto Ahmad.
Udah boleh tidak? Terus Wahyu, Purba, Rizky. Oh, oke.